Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk yang pertama, kita akan mengulang tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, berisi informasi yang bersifat keilmuan, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pemakaian kalimat pasif, ada konjugasi kausal dan waktu. Terdapat istilah ilmiah, banyak memakai kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif, bersifat informatif. Struktur teks eksplanasi antara lain yaitu pernyataan umum yang berisi statement umum dan bersifat menarik, ringkas, dan jelas. Penjelasan berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya. Sedangkan untuk penutupnya atau interpretasinya berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau progres yang dijelaskan. Di sini Ibu punya bacaan tentang teks eksplanasi. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah menyaksikan sering terjadinya kecelakaan antar mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada salah satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Setelah kita membaca teks tentang lampu paralel, si paralel penyelamat jalan ini, kemudian anak-anak buatlah diagram untuk paragraf 1, topik masalahnya
apa. Kemudian untuk paragraf 2 sebagai deret penjelas isinya apa, dan pada paragraf 3 juga sama dengan paragraf 2 yang merupakan deret penjelas. Berisi tentang apa kalian tulis, dan paragraf keempat kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis juga kalian tulis pada buku tulis kalian. Setelah ditulis, kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu aku masih ingat. Apa kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Jadi, untuk tugas berikutnya, kalian buat lampu lalu lintas sederhana. Bahan-bahannya yaitu di sini ada fitting 3 buah, lampu 3 buah, kemudian kabel, saklar 3 buah, dan baterai 3 buah. Setelah itu disusun baterai secara seri dan lampu disusun secara paralel. Kemudian carilah kotak sepatu yang kira-kira berukuran 29 x 18 x 10 dan tas kantong plastik atau tas kresek berwarna merah, kuning, dan hijau. Bahan-bahan antara lain kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, berarti baterai yang besar ya. Kemudian 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau, gunting kecil, isolasi plastik untuk alatnya. Langkah kerja yaitu siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka, buat 3 lubang berbentuk lingkaran, buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Kemudian tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buatlah rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap 1 lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Seperti ini bentuknya. Kita menggunakan bola lampu yang tidak berwarna, akan tetapi pada lubang kardus kita buat warna merah, kuning, dan hijau dari kertas transparan atau kantong plastik. Setelah percobaan kalian selesai, buatlah laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan yaitu rangkaian paralel untuk lampu lalu lintas. Tujuannya untuk mengetahui
mengetahui rangkaian listrik secara paralel dan pemanfaatan rangkaian listrik secara paralel. Alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan kalian isi juga. Kemudian setelah itu buatlah diagram berikut. Rangkaian listrik. Hal yang sudah saya ketahui. Jadi di sini kalian tulis hal apa yang sudah kalian ketahui. Kemudian hal yang ingin saya ketahui. Kalian tulis juga hal yang ingin kalian ketahui. Kemudian rangkaian listrik. Hal baru yang saya pelajari hari ini. Kalian buat diagram seperti ini. Kemudian kita lanjutkan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel dapat digambarkan sebagai berikut. Di sebelah kiri ini adalah rangkaian seri, sebelah kanan adalah paralel. Kemudian ini juga di sini rangkaian seri dan paralel yang kita bentuk ini adalah lampunya. Ini juga sama. Ciri-ciri rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah semua komponen listrik yang akan dipasang disusun secara berderet atau berurutan. Kabel penghubung semua komponen tersebut tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus. Akibatnya, arus listrik atau lambangnya adalah I yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besar, sedangkan beda potensialnya berbeda. Artinya semua komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama pula. Jadi lampu yang menyala sama terangnya. Kemudian sekarang sifat-sifat rangkaian paralel. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Sebagian besar tahanan dirangkaikan dalam rangkaian paralel, tahanan total rangkaian mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Tahanan total dari rangkaian paralel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalam rangkaian. Jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Di sini adalah diagram Venn untuk rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, perbedaan pada rangkaian seri yaitu lebih hemat kabel, satu jalur rangkaian disusun sebaris. Kemudian untuk rangkaian paralel lebih boros kabel, lebih dari satu jalur disusun berderet. Kemudian untuk kedua rangkaian tersebut untuk menyalakan adalah tujuannya untuk menyalakan peralatan listrik. Perbedaan rangkaian seri dan paralel. Di sini Ibu buat tabel.
Untuk pembedanya yaitu yang pertama, penggunaan kabel dan saklar. Untuk rangkaian seri hemat, untuk rangkaian paralel boros karena membutuhkan kabel dan saklar yang lebih banyak. Kemudian untuk penyusunan komponen, pada rangkaian seri berurutan, pada rangkaian paralel sejajar atau bersusun. Kemudian untuk kondisi komponen listrik, pada rangkaian seri berpijar namun terang tidak sama. Sedangkan pada rangkaian paralel berpijar dan terangnya sama. Kemudian untuk kontinuitas masing-masing komponen listrik. Jika pada rangkaian seri, jika padam salah satu, maka akan padam semua. Untuk rangkaian paralel, jika padam salah satu, maka yang lain akan tetap menyala. Pada hambatan total, pada rangkaian seri lebih besar dari hambatan terbesar di rangkaian seri. Kemudian untuk rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil di rangkaian paralel. Untuk cara pemasangan pada rangkaian seri lebih mudah, sedangkan rangkaian paralel lebih sulit. Untuk jalur, pada rangkaian seri satu jalur rangkaian, sedangkan pada rangkaian paralel lebih dari satu rangkaian tergantung pembuatannya. Kemudian untuk tegangan, pada rangkaian seri berbeda-beda, pada rangkaian paralel sama. Untuk perawatan, rangkaian seri lebih mudah dan rangkaian paralel lebih sulit. Sedangkan untuk biaya pembuatan, pada rangkaian seri lebih murah, sedangkan rangkaian paralel lebih mahal. Demikian pembahasan kita tentang teks eksplanasi dan rangkaian listrik hari ini. Kerjakan tugas pada buku tugas kalian dan Ibu akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.